Masalah sosial itu adalah kayak sekarang Kak Oji kan, COVID-19 lama gitu ya, semua orang kehilangan Iya, pekerjaan. banyak yang ordernya cukup banyak, wah Iya pending, gitu. bahkan cancel, Mhm. ya kan. Kemudian banyak yang orang usaha gulung tikar, Iya. mending kalau gulung tikar aja, tapi justru utang jadi di mana-mana gitu Mhm. kan. Di utang bahkan banyak yang juga tidak tertagih, Iya. susah, sehingga orang menjadi sangat tidak bersemangat lagi untuk hidup, Mhm. Mhm. bahkan sampai ada ya yang kita bicarakan juga sebelumnya, ada orang yang sampai mengakhiri hidupnya, wah gitu kan, dengan cara apapun Iya. ya. Kira-kira ada apa sih penghayatannya sampai orang dengan tekanan tertentu sampai secara psikologis hampa gitu loh. Iya. Itu gimana teh? Depresi ini kan sama seperti gangguan yang lain yang muncul tidak tiba-tiba ya, gitu. Oh, muncul tidak tiba-tiba Muncul ya? tidak tiba-tiba. Situasi pandemik ini adalah situasi yang stresor hebat. Kan stres yang berkepanjangan yang kronis juga bisa menyebabkan depresi ya. Situasi yang menekan sama bagi semua orang. Ini salah satu penyebab depresi kan ada life event. Jadi situasi kehidupan yang kemudian menimpa dia begitu hebat, yang kemudian meruntuhkan dirinya sampai dia begitu tidak berdaya gitu menghadapi situasi itu. Situasi pandemik yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan otomatis gitu ya, kemudian permasalahan di rumah Di rumah juga gitu betul, ya, ya, yang ya. mungkin ketika hari-hari biasa itu kita masih punya exit dengan keluar rumah, ketemu malam atau Betul. sore gitu ya, Iya, iya. masih ada rilisnya banyak. Kalau sekarang kan 24 jam 4L gitu ya, lu lagi gitu. Tingkat KDRT tinggi. Iya, itu Ya kan? hampir merata di seluruh dunia. Ini bukan hanya isu mental health di Indonesia saja, Oh gitu di ya. semua negara, Negara. termasuk di Cina, di Eropa gitu. Semua kita menghadapi hal yang sama. Nah, kenapa kemudian itu menjadi dampaknya ke depresi gitu? Ini kan life event ini hanya trigger ya, gitu. Trigger yang memicu yang sebelumnya juga sudah ada itu dalam dirinya. Oh. Predisposisi ya kita istilahkan. Jadi bakat dia dalam tanda kutip, kecenderungan untuk depresinya sudah ada. Ini ketika ketemu masalah rumah tangga, masalah COVID, itu kayak dinamit, ada sumbu ketemu api. Oh, jadi depresi itu mungkin tidak gara-gara kondisi saat ini aja, tapi sudah punya cikal bakal. Sudah punya cikal bakal. Tadi kan ada faktor genetiknya, ada faktor otak ya, neurotransmitter otak, dopamin, serotonin. Oh gitu ya? Iya. Itu campur tangan masalah biologis itu besar juga untuk kasus-kasus depresi. Kemudian kalau bukan COVID-19 pun kan banyak ya, misalnya kasus-kasus yang pernah masuk ya, misalnya anak SMP loh bunuh diri karena diputusin pacarnya, sampai kemudian depresi dan udah bunuh diri dan berhasil bunuh diri. 2 kali mencoba bunuh diri. Dua kali mencoba bunuh diri karena dia diputusin pacar, depresi, kemudian anak SMP ya? SMP. Ada anak yang ditagih SPP sama gurunya. Sampai depresi? Depresi juga gitu. Ditagih SMP sampai depresi. Ditagihnya gimana? Pakai golok itu? Nah, saya juga tidak paham. Mungkin ini pembelajaran buat kita semua ya, buat para orang tua, para guru-guru gitu. Untuk masalah begitu mungkin ada masalah yang harus dengan anak, ada yang harus dengan orang tua ya. Mungkin itu suatu hal yang memalukan buat dia gitu. Itu depresi hebat gitu anak itu. Ada yang dikatakan gemuk, anak SMP dikatakan gemuk sama temennya, depresi juga. Itu seperti hal yang kok dikatakan gemuk bisa seperti itu ya. Nah, karena memang sebelumnya orang-orang ini juga punya bakat untuk sakit itu ya. Jadi tinggal nunggu triggernya saja gitu. Life event itu trigger saja yang membuat dia kemudian ketika ketemu masalah itu
jadi sakit gitu, jadi depresi gitu. Perilakunya gimana? Kan tadi sudah dibahas nih, perilakunya dia tidak bersemangat, tidak punya Ya, tidak punya keinginan, tidak punya dan cita-cita sebagainya. gitu ya. Dan Gejalanya bisa dilihat nggak sehari-hari? dari bicara pun sebetulnya udah terlihat. Kalau kita dekat ya dengan orang-orang depresi itu dari cara dia bicara, raut muka gitu ya, isi pembicaraannya gitu, itu sudah Tema-tema kelihatan. pembicaraan orang depresi apa? Nah, kan dia self blaming. Menyalahkan diri sendiri, oke. Diri sendiri. Betul. Dia tidak melihat sisi positif ya dalam dirinya. Self criticalnya tinggi, mencela dirinya itu kuat sekali gitu, sehingga itu yang membuat orang, kalau saya dikritik sama Kang Oji ya gitu, saya bisa ngeles dong, karena saya tahu misalkan diri saya tuh iya sih bener itu, tapi yang ini kayaknya enggak deh. Bisa ngeles, lebih pintar dia soalnya. Tapi kalau orang depresi yang dikritik adalah aku mengkritik aku, siapa yang bisa nolong gitu? Meskipun seluruh dunia itu mengatakan kamu tuh pintar, sukses, kasep, cantik, kurang apa sih gitu. Kalau saya mengatakan saya jelek, selesai gitu. Nah itu depresi itu kayak begitu. Baik. Khasnya orang depresi adalah menyalahkan diri sendiri ya? Menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri. Self criticalnya tinggi. Nah terus hubungannya antara depresi dengan pembicaraan sebelumnya yang suicide itu, apakah orang-orang depresi pada akhirnya keputusannya adalah sembuh atau bunuh diri atau apa sebenarnya? Atau bakal begitu atau gimana cerita? Kalau depresi kemudian tertangani dengan baik, itu tidak berujung pada bunuh diri ya. Gitu. Tapi kalau depresi kemudian tidak ditangani dengan baik, tidak ditolong gitu, itu dampaknya adalah mengenolkan diri ya. Maksudnya tidak ada lagi yang bisa aku lakukan di dunia ini, apa do yang paling memungkinkan, ya mati gitu. Itu endingnya. Jadi mengenolkan diri. Mengenolkan diri. Beda ya dengan SPBU ya, dimulai dari nol kan? Jadi yang muncul angka. Tapi kalau ini nol. Dari banyak ke nol gitu. Yang pernah ditemui kasus terparah nih apa nih? Saya contohnya ya, ada satu perempuan usia 20-an, cantik, pintar. Saya tahu pintar dari mana, kan dari IPK dilihat ya, IPK misalnya gitu. Cara dia menangkap. IPK berapa? Dia. 3 lebih lah, untuk ukuran universitas itu keren. Saya setengahnya kali ya. Pintar, cara dia berbicara, menangkap, mengemukakan sesuatu itu pintar lah ya. Dia datang dengan sama sekali tidak bisa bicara, semua pokoknya turun gitu. Yang dia katakan itu adalah saya mau mati. 1,5 jam itu dia cuma bilang saya mau mati gitu. Saya sampai harus nelfon dokternya ya. Sudah ditangani psikiater? Sudah ditangani psikiater karena usaha suicide-nya itu. Dia udah parah kalau udah sampai pada titik itu ya gitu. Saya sampai telepon orang tuanya, telepon dokternya gitu, untuk memastikan bahwa obat aman ya, artinya bisa dikonsumsi gitu. Supaya cepat menurunkan, menyeimbangkan kembali cara kerja otaknya yang dopamin serotonin itu supaya stabil, supaya kesedihannya kan awalnya di sini tidak diangkat sama obat turun. Jadi normal. Tidak terlalu turun. Kalau terlalu turun nanti bisa dia kolaps gitu, benar-benar melakukan usaha bunuh diri. Sampai seperti itu depresi berat. Jadi ketika ditanya apa masalahnya gitu, itu setelah 1,5 jam dia nggak mau pulang dari tempat ruangan di ruangan. Dan yang dikatakan saya mau bunuh diri. Saya mau mati gitu. Udah selesai, minggu berikutnya dia datang lagi, itu sudah dengan obat ya, karena dalam situasi begitu tuh tidak mungkin tidak pakai obat. Harus kerjasama dengan psikiater, menstabilkan kondisi fisiknya ya gitu. Nah itu sudah mulai tuh ada riak-riak, ada aura ya, maksudnya senyum gitu, udah kelihatan. Kenapa dia bisa tersenyum? Sebetulnya itu dampak obat. Awalnya dampak obat. Nah, itu yang untuk menghadapi depresi itu perlu kerjasama dengan berbagai tenaga kesehatan mental lainnya, tenaga profesional lainnya. Nggak bisa sendiri hanya dengan psikolog, nggak bisa hanya psikiater sendiri saja, tidak bisa, karena ada faktor fisik dan psikologis. Nah, dengan obat tuh agak naik sedikit emosinya, sehingga kita bisa masuk
Nah, keluarlah masalahnya banyak sekali. Yang paling parah masalahnya apa Teh? Orang tua. Oh, itu oke. orang tua. Orang tua seperti apa sampai anaknya seperti itu? Jadi ini anak pertama yang kemudian merasa dibebani sebagai anak pertama. Jadi segala sesuatu dibebankan kepada anak ini, sehingga anak merasa bahwa dia tidak punya ruang untuk mengekspresikan mengekspresikan keinginan. Jadi tuntutan orang tua begitu tinggi terhadap anak ini. Gitu. Iya, kalau misalkan sakit, mengeluh apa, orang tua nggak mau tahu gitu. Itu penghayatan dia ya, penghayatan dia terhadap relasi dengan orang tuanya. Lebih banyaknya di situ. Kemudian masalah-masalah ini juga ada genetik anak ini. Ternyata ketika ditelusuri, ibunya kemungkinan juga mengalami hal yang sama gitu. Mungkin mengalami, kalau cerita dia menceritakan ibunya, orang tuanya, kayaknya ini depresi juga gitu. Oh gitu ya. Sehingga jadi kayak apa ya? Pola asuh jadi tidak bagus gitu ya. Ditambah ada dia juga punya genetik potensi. Nah ini yang harus dipahami oleh semua orang. Jadi depresi itu tidak ada penyebab tunggal. Oh, tidak ada penyebab tunggal. Tidak ada penyebab tunggal. Berkait-kait antara fisik, psikologis, life eventnya, gitu, dirinya secara personality, gitu ya. Saling campur-campur. Baik Teh. Sebenarnya pertanyaan saya masih sangat banyak sih. Terasa ya panjang Teh ceritanya. Jadi Teh, agar ini menjadi sebuah pembelajaran bersama, kira-kira hal apa sih kita harus memperlakukan orang yang dalam kondisi depresi katanya? Yang perlu diperhatikan atau yang perlu kita lakukan untuk menolong orang-orang depresi adalah kita itu siapa? Artinya kalau saya guru, apa yang saya lakukan terhadap murid saya? Kalau saya orang tua, apa yang saya lakukan terhadap anak saya? Kalau saya teman dari orang depresi, apa yang saya lakukan terhadap teman saya yang mengalami depresi? Satu hal yang paling dibutuhkan oleh orang-orang depresi adalah attention. Itu penting sekali gitu. Karena sedikit kritik dari orang-orang di sekitarnya ya, misalnya kan orang depresi itu sangat sensitif dan peka dengan kritik gitu ya. Nah ini hati-hati menyampaikan dan kan saking terlalu banyak mengkritik diri sendiri itu kadang-kadang jadi annoying gitu buat teman-temannya itu. Apa sih kamu gitu, sedikit-sedikit mencela itu mengganggu sekali sebetulnya gitu. Nah itu yang perlu dipahami oleh teman-temannya. Apa yang membesarkan hati, menolong gitu. Kalau udah sangat parah sekali, sambungkan dengan orang-orang yang memang bisa menolong dia secara baik ya gitu. Karena ada momen juga orang depresi nggak bisa dikasih nasihat, itu harus ada treatment khusus. Kalau guru, perhatikan gitu apa yang dibutuhkan oleh muridnya. Karena banyak juga loh remaja-remaja di Indonesia yang tampak biasa-biasa saja padahal dia depresi gitu. Belajar nggak produktif. Sebagai orang tua, nah ini kan orang tua nih, orang tua kadang susah membedakan mana anak yang lagi rewel, mana anaknya yang memang sedang depresi. Memang butuh apa ya? Jadi ada beda ya, anak rewel pada umumnya atau anak yang memang sudah dalam kondisi depresi ya? Depresi. Itu yang agak sulit dibedakan oleh orang tua biasanya karena tahu rewelnya ya. Tahu rewelnya, dia kadang susah membedakan bahwa anaknya lagi depresi, punya masalah atau sedang rewel ogok biasa aja. Ya itu mungkin dalam bahasa Sundanya lagi nikah sebelah nih. Sekali gitu. Nah itu yang apa yang mesti dilakukan gitu ke anak. Apakah misalnya kalau terlalu annoyingnya lama banget gitu ya, harus peka ya gitu. Sebetulnya nggak perlu depresi loh, nangis aja tiba-tiba manyun pulang wajah bete gitu. Kita harus peka. Itu kenapa? Oh gitu ya. Oke. Ya. Baik sahabat, tadi saya bilang bahwa inginnya lebih lama lagi, tapi ya mungkin ada pembahasan lain ya. Setelah ini harapannya bisa berkembang. Karena depresi, stres, karena depresi ini juga tidak hanya ke faktor diri ya secara psikologis, tapi mungkin juga ada faktor lainnya yang berhubungan dengan gangguan kesehatan ya fisik ya kan. Nah muncullah itu nanti psikosomatis dan lain-lainnya. Mungkin psikosomatis lain ada di konten berikutnya saja. Baik, Teh Fitrin, terima kasih. Sama-sama. Ya, kita bicarakan
beberapa waktu lalu tentang suicide, bunuh diri, sekarang tentang depresinya, meskipun saya masih belum puas, belum terlalu dalam yang kita bahas, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gali, yang kita bisa sharekan, tapi yaitu kalau terlalu lama nanti bos, kan? Tapi mudah-mudahan tidak bosan kan? Ya, baik teman-teman, sekali lagi menghadapi orang depresi ternyata yang utama, yang penting adalah pahami tentang orang depresi itu seperti apa. Yaitu salah satunya tadi yang disampaikan oleh Titin adalah menyalahkan dirinya yang sangat kuat dan mengkritik dirinya yang sangat kuat, ya kan? Kemudian bahwa segalanya adalah salah dirinya, gitu ya? Salah dirinya. Apa yang perlu dilakukan kita sebagai peran kita sebagai teman atau sebagai guru, sebagai orang tua, yaitu adalah menghindari menyalahkan dia lebih kuat atau menghindari untuk mengkritik dia, tapi supporting yang harus lebih banyak. Nah, dalam kategori tertentu, dalam fase tertentu, atau dalam level tertentu, memang sangat dibutuhkan profesional. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, atau dua-duanya, atau disiplin ilmu atau ahli lainnya. Tapi yang jelas, kita mesti aware, mesti peka terhadap perubahan-perubahan perilaku. Itu deh, betul ya? Oke. Baik, sahabat, mudah-mudahan berguna. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Teh Titin, terima kasih ya. Sama-sama, Kang Oji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.